Yo, let's balik lagi sama gue di channel Tidak Salam Profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate seputar Bitcoin kembali ya. Jadi memang kemarin sudah saya update, ini persiapan untuk koreksi Bitcoin sehat gitu ya teman-teman. Jadi udah siap-siap, kemarin ini udah saya infokan di 23 jam yang lalu nih videonya, video kemarin ya teman-teman ya. Dan langsung hari ini memang mengalami koreksi teman-teman ya. Jadi kemarin juga banyak yang bukan banyak sih, ada beberapa yang bilang ini lagi naik-naiknya kok ngarep turun gitu ya. Jadi di video kali ini juga sekalian saya akan menjelaskan gitu teman-teman ya. Oke, jadi diawali untuk Bitcoin dominasi juga atau dominasi si Bitcoin terlebih dahulu ya. Di kondisi sekarang ini memang dia hit di area resisten teman-teman ya, yang beberapa kali kena reject nih teman-teman ya. Ini 1 2 ya teman-teman, udah 2 kali kena reject time frame 4 jamnya, dan ini sekali lagi di testing nih sekarang posisinya. Kalau breakout dari sini ya pertanda kurang bagus untuk altcoinnya. Itu altcoin itu koin-koin selain Bitcoin teman-teman. Tapi kalau misalkan sekarang ini dia kena reject juga ya, kemudian koreksi lagi teman-teman ke area support sebelumnya ya di kisah-kisahan 41,3 41,5, yaitu istilahnya kasih napas juga lah untuk altcoinnya. Ini untuk Bitcoin dominasinya, tapi juga disclaimer jangan sampai Bitcoin itu ngedam atau lain sebagainya gitu teman-teman. Dia minimal sideways ataupun ya koreksi-koreksi wajar kecil aja lah itu teman-teman. Next kita akan bahas untuk si Bitcoinnya teman-teman ya. Nah sekarang ini memang kita bisa lihat ya, ini time frame 4 jam ya. Jadi ini next target yang kemarin sudah saya infokan, dan dia persis banget di range area itu nih ya, masuk box ini teman-teman ya. Kemarin sudah saya gambarkan nih, masuk box ke kisaran 45.500 ya, sekitaran itu langsung kena reject teman-teman ya. Jadi baru mau nyentuh ataupun masuk ya udah masuk dikit sih sebenarnya ya ke area-area sini yang sebelumnya ini menjadi support yang cukup kuat teman-teman sebelum dia terbreakdown dan menjadi new resistance gitu ya. Next target lagi dan langsung kena reject teman-teman. Kita bisa lihat lagi ya, dia reject langsung dia bermain ataupun sideways dulu di area bawahnya nih ya, yang sebelumnya menjadi resistance juga dan menjadi support gitu ya di area sini ya, di box ungu ini di sekitar 43 sampai 44 ribuan dolar, range-nya sekitar area itu. Dimana ya tahun dia juga sudah sempat testing oleh ataupun dengan MA21-nya nih, time frame 4 jam atau garis warna biru ini. Langsung mantul ya, kemudian dia terlihat sideways dulu lah di sini sejenak gitu ya teman-teman ya. Setelah mengalami penguatan yang cukup kuat ya, set ya kan. Kemudian dia koreksi akhirnya gitu ya teman-teman ya. Jadi memang kita bisa lihat masih bermain di range ini ya, sideways-nya gitu ya. Nah, kalau misalkan kita tarik Fibo nih ya, targetnya itu kisaran berapa sih kira-kira kita dari swing low ke swing high-nya dia teman-teman ya. Jadi memang ada beberapa golden ratio-nya ya, seperti di retracement 0,3 atau sekitaran 41.900, kemudian di retracement 0,5 atau di kisaran 40.800-an, dan di retracement 0,6 atau sekitaran 39.700-an ya. Jadi ini adalah 3 golden ratio yang bisa sekali potensi untuk menjadi target koreksinya si Bitcoin teman-teman ya. Dimana kalau biasanya sih retracement 0,5 itu ya teman menjadi target itu kisaran 40.800, dan itu juga di area target sebelumnya kita yang menjadi sebelumnya ini menjadi support dan menjadi resistance. Nah resistannya udah berhasil di breakout dan menjadi support juga nih teman-teman ya. Kita bisa lihat nih area ini support. Nah ini berhasil menjadi support juga setelah mampu di breakout nih teman-teman ya. Ini adalah golden ratio juga di retracement 0,5. Kemudian kalau misalkan kita lihat untuk retracement 0,382 di mana 41.900-an itu juga sebelumnya ini menjadi area resistannya nih si Bitcoin sebelum melanjutkan penguatan. Waktu dia sideways kan kisaran ini terus melanjutkan penguatan dan potensially menjadi new support. Di mana di situ juga sudah ada EMA 34 ya atau garis warna merah, dan juga ini udah deket banget dengan garis trendline warna hijau ini yang sebelumnya menjadi support, resistance, dan potensialnya menjadi support juga lagi ya setelah mampu di breakout teman-teman ya. Jadi itu beberapa target untuk si Bitcoin bisa koreksi wajarnya ya, terdekatnya beberapa area itu. Cuman memang sekarang ini dia masih sideways ya. Jadi kalau misalkan skenario terbaiknya dia cuman koreksi sideways di kisaran ini atau di atas EMA 21-nya atau garis warna biru ini ya, di sekitar 43 ribuan dolar aja teman-teman ya. Sekitar area itu aja dia mampu bertahan untuk melanjutkan penguatannya kembali, atau setidaknya testing lagi di strong resistannya yang sebelumnya menjadi strong support ini ya. Jadi kalau misalkan nanya skenario terbaiknya bagaimana, ya udah dia cuman sideways di kisaran sini di sekitar atau 43 ribuan dolar ya, sekitar area ini, kemudian melanjutkan penguatan ataupun testing lagi di strong resistannya teman-teman ya. Ini untuk skenario terbaik. Tapi kalau misalkan skenario kedua ya udah dia lanjut mengalami penurunan ya, koreksi ataupun retest ke beberapa golden ratio yang tadi sudah saya sampaikan untuk target koreksi si Bitcoin teman-teman
Oke. Namun memang ini menjadi salah satu area yang cukup kuat juga menurut saya, yaitu di golden ratio retracement 0,382 atau kisaran 41.900. Karena memang di situ sebelumnya menjadi resisten, potensialnya kan menjadi new support. Nah, kemudian di situ juga ada EMA 34 atau garis warna merah. Oke. Kemudian teman-teman, di sini juga ada garis trendline hijau yang sebelumnya menjadi support and resistance ya. Jadi sekarang potensialnya menjadi support lagi. Jadi memang kita bisa lihat juga untuk di area situ, di range area ini teman-teman ya, di sini ya. Ini menjadi area istilahnya tahanan yang ya istilahnya bisa menjadi tahanan yang cukup kuat lah untuk si Bitcoinnya. Kalau misalkan untuk jangka pendeknya ini dia cuma sideways terus melanjutkan penguatannya, ya udah berarti kita nggak usah lihat si Bitcoin itu terkoreksi lebih bawah lagi teman-teman untuk koreksinya. Nah kemudian saya kemarin mau bahas juga ya teman-teman, kenapa ketika market ini going up ya, kemudian saya bilang untuk persiapan koreksi sehat seperti ini, koreksi sehat teman-teman. Kenapa? Kita bisa lihat aja dari uptrend ya, di mana dia membentuk higher high dari highest point sebelumnya. Kemudian higher low dari lowest point sebelumnya. Ya jadi seperti anak tangga. Di mana dia udah naik, dia butuhnya koreksi terlebih dahulu. Ya, koreksi terlebih dahulu untuk menjadi pijakan, dia bisa terbang ataupun naik lebih tinggi lagi dan breakout dari highest point sebelumnya. Tuh, ya terbreakout dari highest point sebelumnya. Oke teman-teman ya. Nah kenapa kayak gitu? Biasanya kalau misalkan dia sudah mencapai peaknya nih ya, misalkan dia udah naik terus ya, pasti di mana ada kondisi orang-orang itu udah jenuh beli ya, udah jenuh beli, dan mungkin ada beberapa juga yang berpikiran akan jual dulu atau nunggu koreksi dulu baru beli lagi dan lain sebagainya gitu ya. Teman-teman kita bisa lihat juga untuk simpelnya uptrend seperti ini. Jadi bukannya berharap jelek untuk si Bitcoin, wah orang lagi naik kok ngarepnya turun sih dan lain sebagainya ya. Jadi memang kita butuhnya adanya koreksi sehat. Kita bisa lihat dari price action sebelumnya nggak ada yang benar-benar naik secara terus menerus ya. Even ini pun ya, even waktu dia rally pun kita bisa lihat ya, waktu dia naik koreksi, waktu dia naik koreksi, waktu dia naik koreksi, waktu dia naik masih koreksi, naik koreksi, kemudian melanjutkan kenaikan lagi. Nah di sini aja kita bisa lihat ya teman-teman, di mana market itu nggak akan naik terus tanpa adanya koreksi. Jadi hal seperti ini yang harus kita ketahui ataupun kita sadari gitu ya. Jadi menurut saya jangan terlalu percaya kalau misalkan orang bilang beli di harga sekian, harganya nggak bakal turun lagi, dia bakalan lanjut naik terus tanpa henti. Ya, tahun bakal naik terus, nggak ada tahun ya. Kita bisa lihat aja lah ya. Jadi jangan mau terlalu dibodoh-bodohi sama yang komen-komen kayak gitu. Kita bisa lihat aja, ini kan data realnya, market realnya kita bisa lihat aja. Dimana ada kenaikan pasti ada penurunan. Kita bisa lihat nih, ini lebih besar lagi nih. Naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik dan lain sebagainya, teman-teman. Ya, jadi nggak ada tuh yang namanya naik terus tanpa adanya turun. Ya, teman-teman. Jadi jangan mudah percaya sama yang kayak begitu-gitulah teman-teman ya. Karena menurut saya bahaya banget. Mendingan kalian research dulu teman-teman ya, ketimbang kalian main percaya aja orang bilang oh beli di harga sekian gak bakal turun lagi, marketnya bakal naik terus dan lain sebagainya ya. Kenyataannya nggak seperti itu ya. Kenyataannya kita bisa lihat di sini, di mana ada kenaikan pasti ada penurunan, dan di mana ada penurunan pasti ada kenaikan. Kita bisa lihat nih, waktu dia turun pun ada naik juga. Jadi nggak ada yang namanya turun terus begini teman-teman ya. Kita bisa lihat aja dari data-data yang sudah ada, banyak banget. Baru time frame 4 jam, belum kita pergi ke time frame 1 jam yang lebih detail lagi, atau time frame 30 menit teman-teman ya. Ini time frame 4 jam aja sudah terlihat cukup jelas teman-teman ya, data dan bukti yang ada di market seperti apa gitu ya. Jadi memang ini adalah realitanya gitu ya, jangan mau dibodoh-bodohi teman-teman ya, sekali lagi itu. Oke guys ya, jadi memang kita bisa lihat secara overall si Bitcoin time frame 4 jam ini ada lowest point ya, kemudian higher low ya teman, di mana kita bisa lihat ya, higher low itu ya pasti lebih tinggi dari lowest point sebelumnya. Nah ini menjadi higher low dari lowest point sebelumnya karena dia lebih tinggi begini ya. Kemudian dia sekarang melanjutkan penguatannya. Nah sekarang lagi masa koreksinya ya. Semoga dia koreksi pun ya teman, setidaknya waktu koreksi kalau harapan saya sih ya setidaknya dia hit lah di area sini ya teman ya. Kemudian melanjutkan penguatan lah sekitar itu kalaupun dia koreksi. Kemudian diperhatikan beberapa golden ratio ini ya, retracement 0,5, 0,3 dan 0,6 nya. Jadi kalau misalkan pun dia koreksi ke beberapa area itu ya teman, kita bisa lihat juga sebentar ya. Kalau misalkan di area sini 0,3 ya, dia masih create yang namanya higher low, atau dia koreksi ke 0,5 ya masih membentuk higher low lebih tinggi dari lowest point sebelumnya, atau ke retracement 0,6 sekalipun atau kisaran 39.700an ya ke sini ya, dia masih create yang namanya higher low dari lowest point sebelumnya ya. Jadi masih seperti anak tangga. Kita bisa lihat nih ya,
Satu ya, koreksi naik, mungkin koreksi kalau misalkan cukup dalam seperti ini kemudian melanjutkan kenaikannya, ya ini masih uptrend teman-teman. Tapi kalau misalkan terbaiknya ya koreksinya secuil doang gitu ya, ataupun sedikit doang sampai ke kisaran retracement 0,382 ya, dimana ada beberapa tahanan yang cukup kuat di sana ya. Hopefully kalau di area sana ataupun beberapa golden ratio lainnya mengalami pemantulan untuk dia bisa testing ke strong resistannya nih teman-teman. Ya, jadi itu yang bisa saya infokan ya, teman sekali lagi ya. Dan semoga video ini bisa bermanfaat dan tentukan lagi pilihan kalian mau open posisi ataupun close posisi di mana. Ya, jadi sekali lagi saya reminder ke teman-teman semua, waktu uptrend pun teman-teman ya, nggak ada yang naik terus tanpa henti, pasti adanya koreksi. Oke, teman-teman ya. Kemudian kalau waktu downtrend gimana? Nah, ini kita bisa lihat. Nah, waktu downtrend pun kita bisa lihat nggak ada yang namanya turun-turun terus ya. Pasti dia adanya pemantulan atau kenaikan ya. Contohnya seperti inilah teman ya. Ini kan kita bisa lihat overall ya. Sebelumnya kita bisa lihat market si Bitcoin ini downtrend ya. Ini turun, ini ada naik ya. Terus ini turun, ini ada naik. Terus ini turun sekalipun ya, ini ada naik lagi. Ya, kemudian ini turun, ada naik lagi. Ya, kita bisa lihat di sini ya. Waktu dia downtrend atau turun pun pasti adanya pemantulan atau kenaikan. Nggak ada market yang begini terus. Wah, itu udah scam ya kalau menurut saya. Kalau begini terus ya ini udah scam lah. Dan juga waktu naik juga kita bisa lihat waktu naik juga nih. Nih ya, waktu naik ya ada koreksi, naik, koreksi, naik, koreksi, naik, koreksi, naik, ada koreksi lagi. Ya, teman-teman. Jadi waktu kenaikan ada penurunan juga, dan di dalam penurunan overall atau downtrend juga ada kenaikan juga. Ya, jadi perhatikan hal-hal seperti ini gitu, teman. Jadi itu teman-teman sekilas yang pengen saya sampaikan untuk analisa Bitcoin dan Bitcoin dominance-nya ya, teman-teman. Jadi terus tetap berhati-hati aja, nunggu untuk di beberapa target support atau target koreksi si Bitcoin ya, baru mungkin kalian bisa melakukan transaksi kalian kembali. Ya, lebih bersabar ya, karena kemarin juga sudah saya sampaikan di video kemarin ini persiapan untuk koreksi sehat Bitcoin, teman-teman ya. Jadi sekali lagi ini bukan food, cuman saya fokan dari dasar technical analysis aja dan fakta yang ada di market gitu ya, atau price action sebelumnya. Ya, teman-teman ya. Itu aja, semoga bisa bermanfaat dan membantu buat teman-teman sekalian, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.